Tetapi di era 2000-an ini mereka mulai sulit untuk mendapatkan striker ya. Memang ada beberapa nama tetapi belum bisa dikategorikan sebagai striker yang top, sehingga kualitas strikernya memang dipertanyakan. Salam pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner. Dan Italia kalah dari Inggris di kualifikasi Euro 2024 pada laga yang berlangsung di Naples dini hari tadi. Tapi ada satu hal yang menarik dari pertandingan tadi, yaitu tampilnya pemain yang didatangkan dari Tigre Argentina, yaitu Matteo Retegui sebagai striker utama Italia. Dan di pertandingan itu, meskipun Italia kalah 1-2, tapi Retegui mencetak satu-satunya gol Italia. Dan dia menjadi satu-satunya pemain debutan yang mencetak gol bagi Italia tapi bermain di luar Eropa. Yang kita tahu dia bermain di Argentina, dan di musim ini dia sudah membuat 6 gol dari 8 pertandingan bersama Tigre di kompetisi Liga Argentina, sehingga dia mendapatkan kepercayaan dari pelatih Italia Roberto Mancini. Dan Retegui juga di luar laga uji coba menjadi pencetak gol pertama dalam debutnya sejak hal itu dilakukan oleh Orsolini pada 2019 kualifikasi Euro melawan Armenia. Jadi ini memang Retegui menjadi sangat menarik ya profilnya. Kita tahu dia di babak pertama nyaris tidak mendapatkan peluang. Ada satu tendangan tapi berhasil diblok. Kemudian di babak kedua di menit 56 dia sempat membuat tendangan yang melambung hingga akhirnya mencetak satu gol yang membuat Italia memperkecil ketinggalan menjadi 1-2. Tapi sayang memang Italia tetap kalah dari Inggris di pertandingan tersebut. Nah, satu hal yang menarik membandingkan antara Italia dan Inggris, ini kita bisa melihat bahwa Inggris itu memiliki kualitas striker yang mumpuni, kualitas striker yang bagus, kualitas striker yang tajam, dan itu bertahan dalam kurun waktu yang cukup panjang. Jadi itu berlangsung dari sekitar tahun 80-an, pertengahan 80-an hingga di tahun 2023 ini. Secara Inggris selalu bisa melakukan estafet striker dengan kualitas tinggi, dan itu selalu dilakukan dengan bagus tanpa putus dari 84 sampai ke 2023. Jadi sebuah kurun yang sangat panjang. Nah, penjelasannya seperti ini. Penjelasannya dimulai oleh Gary Lineker, yaitu striker Inggris di era 84, dan dia menjalani debut tahun 80-an, menjalani debut tahun 84, dan akhir pertandingannya, akhir capsnya untuk Inggris itu tahun 92. Nah, dia menjadi top skor di Piala Dunia 86, dan dia total sudah membuat 48 gol untuk Inggris. Itu diawali era bahwa Inggris memiliki kualitas striker yang bisa yang bagus, yang mumpuni, dan terus bertahan dari masa ke masa. Itu dimulai dari era Gary Lineker. Nah, kemudian setelah Gary Lineker muncullah Alan Shearer, pemain yang membela Newcastle di level klub dulu ya. Level klub kita kenal dia bersama dengan Newcastle, dan ini juga top skor di Euro 96, dan dia berkiprah untuk tim nasional Inggris itu sepanjang 92 hingga tahun 2000 dengan total menciptakan 30 gol. Jadi setelah era Gary Lineker diteruskan oleh Alan Shearer. Nah, bagaimana setelah Alan Shearer? Ini masih ada lagi satu pemain muda waktu itu muncul secara mengejutkan di Piala Dunia 98 di Prancis ketika itu. Anda pasti tahu tubuhnya mungil, kecil, tapi larinya cepat, namanya Michael Owen. Dan Owen ini berkiprah bersama tim nasional Inggris bersama Three Lions dari 98 sejak 2008. Jadi ketika Shearer itu belum pergi, Owen sudah muncul. Ya, jadi estafet di sini berlangsung. Gary Lineker, kemudian Alan Shearer, kemudian Michael Owen. Dan Owen ini pernah meraih Ballon d'Or dengan total 40 gol sepanjang karirnya untuk tim nasional Inggris. Nah, ketika Owen ini belum pergi, muncul lagi generasi berikutnya, yaitu Wayne Rooney. Nah, Owen ini
caps terakhirnya untuk Inggris itu 2008. Nah, muncul Rooney itu pertama kali mendapatkan caps tahun 2003 dan terakhirnya adalah 2016. Dan dia ini membuat rekor gol terbanyak bagi tim nasional Inggris sebelum dipecahkan oleh estafet generasi berikutnya. Jadi total gol Rooney untuk Inggris itu adalah 53, tetapi dipecahkan baru saja ketika lawan Italia ini oleh Harry Kane. Nah, Harry Kane ini adalah striker yang meneruskan dominasi Rooney. Jadi dia mulai debut tahun 2015 dan terus bertahan hingga sekarang tahun 2023 dalam kurun 8 tahun, dan dia meraih sepatu emas Piala Dunia juga pernah, dan totalnya adalah 54 gol dalam 81 caps. Jadi itulah aliran atau estafet striker bagus Inggris dari Gary Lineker, Alan Shearer, kemudian Michael Owen, Wayne Rooney, dan terakhir adalah Harry Kane. Terus bisa bertahan dengan kualitas yang bagus. Tetapi Italia ini problemnya di sini. Jadi Italia kalau kita lihat ada masa-masa di mana mereka tidak memiliki striker dengan kualitas bagus, termasuk kita tahu mereka harus mendatangkan Retegui di tahun 2023 ini. Nah, kalau kita lihat di 80-an ya ada Alessandro Altobelli. Kemudian di 90-an ada Toto Schillaci ya. Nah, diikuti oleh Roberto Baggio, kemudian Alessandro Del Piero 90-an 2000-an, Filippo Inzaghi, Christian Vieri, dan Luca Toni. Tetapi di era 2000-an ini mereka mulai sulit untuk mendapatkan striker ya. Memang ada beberapa nama, tetapi belum bisa dikategorikan sebagai striker yang top dan bisa konsisten dalam kurun yang panjang. Di antaranya kita tahu ada nama-nama seperti Mario Balotelli, kemudian Antonio Di Natale, dan Fabio Quagliarella. Nah, kita lihat juga pada 2010 misalnya, Euro 2010 ya, Piala Dunia 2010, kita lihat Italia itu memiliki Alberto Gilardino dan Vincenzo Iaquinta. Jadi ini bukan striker yang kategori sebagai top striker. Kemudian di Euro 2016 misalnya mereka punya nama-nama seperti Graziano Pelle, Eder, dan Simone Zaza, dan Ciro Immobile, tapi Immobile masih baru pada awal-awal karir keemasannya. Jadi itu juga bukan barisan deretan striker yang kualitasnya bagus. Nah, itu terulang di tahun ini 2023. Kita tahu mereka harus memasang Retegui ya. Tidak ada nama cadangannya Scamacca, kemudian Immobile juga tidak bisa, Raspadori tidak bisa, sehingga kualitas strikernya memang dipertanyakan. Sampai misalnya harus memanggil Willy Gnonto, pernah memanggil Willy Gnonto yang bermain di Zurich waktu itu. Nah, itulah beda antara Inggris dan Italia, terutama dari sisi striker. Nah, silakan jika Anda punya komentar, tulis di kolom komentar. Kita ketemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.